Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Ternyata ya Jokowi gagal ya memenjarakan Hasto. Ngeri nih bos, ini ngeri begitu kan. Saya sudah katakan lebih kuat mana PDIP dengan Jokowi begitu ya. Maka PDIP ini adalah kendaraan politik. Ya, PDIP ini adalah partai dibandingkan Jokowi tidak punya partai. Untuk melawan PDIP, saya kira tidak mampu begitu. Bukti nyata sekarang ini, walaupun Hasto menjadi tersangka oleh KPK, akan ditunggu oleh para pemuja-pemuja Jokowi, ya, ditunggu bagaimana Hasto memakai baju orange. Kemana sekarang yang keluar-keluar bahwa Hasto akan jadi tersangka dan akan ditahan, akan masuk penjara, akan baju oranye dan sebagainya. Kita tahu bahwa siapa yang kuat begitu kan. Jadi saya kira Jokowi gagal untuk memenjarakan Hasto hari ini. Sudah gagal. Kenapa? Ya, sudah menjadi tersangka di mana-mana. Kalau ada orang yang sudah menjadi tersangka, biasanya sudah ditahan. Bagaimana kasus Tom Lembong? Coba bayangkan, kasus Tom Lembong. Apakah Tom Lembong punya bukti sampai sekarang untuk mentersangkakan Tom Lembong? Apakah Tom Lembong sudah menjadi tersangka lalu kemudian ditahan? Nah, faktanya kan sekarang sudah bagaimana realitanya? Tapi Hasto ya jadi tersangka tapi belum ditahan. Apakah jangan-jangan ya terbongkar skandal-skandal keluarga Jokowi? Apakah memang video-video itu akan benar-benar ada? Ini pertarungan ya PDIP dengan Jokowi begitu kan. Semua mata dunia memandang bahwa betapa kuatnya PDIP hari ini, betapa kuatnya Hasto ini, ya sehingga KPK untuk saat ini bungkam begitu kan. Ibaratnya KPK ini memegang bola panas begitu kan. Sehingga kalau ini dipegang oleh MK dari KPK begitu kan, ini akan menjadi blunder kepada Jokowi. Jadi uji nyali KPK ini akan menjadi krusial hari ini begitu kan. Jika Hasto tidak ditahan, maka jelas ini adalah sebagai gertakan orang dijadikan tersangka, lalu kemudian begitu kan ya, reputasi dari KPK akan dipertanyakan. Ya jangan coba-coba kalau gertakan sana sini begitu. Ini kasus lama bos. Kasus lama emang orang tidak kuat di situ begitu ya. Kalau toh pada hakikatnya ya Hasto ini akan ditahan, maka ya skandal-skandal ini akan dibongkar oleh Hasto. Dulu begitu kan, 4 tahun yang lalu Hasto mau dijadikan tersangka. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan PDIP sangat luar biasa. Apakah karena jangan-jangan ada Jokowi? Apakah ini menghalang-halangi semuanya? Ini kan bisa kena semuanya begitu. Jadi saya rasa apa yang kemudian hari ini karena Hasto ini dipanggil oleh KPK pemeriksaan beberapa kali begitu kan ya, tapi belum tersentuh bahwa tangan Hasto masih belum diborgol. Ya Jokowi kalang kabut hari ini ya. Betapa kecewanya pemuja-pemuja Jokowi. Ngeri bos. Mau berlambah kemana Jokowi begitu kan? Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat saja realitasnya. KPK saja tidak berani kok begitu kan menangkap Hasto dan memenjarakan Hasto. Kalau ini pada ujung-ujungnya nanti dibatalkan, maka jelas reputasi KPK akan dipertanyakan. Hanya mungkin orang akan melihat, wah jangan-jangan dipolitisasi, jangan-jangan ini ada persanan. Bisa saja orang mengatakan seperti itu bos. Jadi sekarang kita lihat saja begitu kan ya, betapa malunya Jokowi ini. Makanya kalau tidak punya partai jangan sok-sokan lah untuk memenjarakan orang ya. Kasihan ya pemuja-pemuja Jokowi hari ini, mau berlabuh kemana? Pemuja-pemujanya begitu kan. Coba kita baca dulu begitu kan. Baca dulu ini komentar dari netizen guys ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Momen Hasto Kristianto keluar dari gedung KPK setelah selesai pemeriksaan selama 3,5 jam. Bayangkan ya.
Gak mungkin berani menahan Hasto karena Jokowi akan dijerat pasal yang sama seperti pasal yang dipakai ke Hasto. Wah, jadi dong bongkar boroknya Jokowi. Nggak ditahan. Simul sampai datang lagi ke Jakarta. Ngapain ya? Katanya mau di Solo, momong cucu ya, momong cucu. Ya spirit mall. Padahal ya emak baru nyentil ya, sambil senyum-senyum udah yang cembirit. Jadi artinya apa? Artinya banteng sekarang ini menyala, bos. Ya, banteng sekarang ini menyala. Ada di mana-mana begitu kan. Karena ini partai politik sangat kuat sekali ya. Dari jajaran-jajarannya, dari simpatisannya itu sangat kuat sekali dibandingkan dengan seorang Jokowi yang kemudian ya seolah-olah Jokowi ini main presiden-presidenan hari ini. Mau ketemu Prabowo, mau ketemu Kunker dan sebagainya. Apa begitu? Ngeri, bos. Ini ngeri begitu. Sudah saatnya perlawanan Hasto untuk memenjarakan Jokowi. Wah, ini kalau ada bukti silahkan dong. Ngeri, bos. Ini pertarungan politiknya ngeri begitu kan. Ya, makanya dengan adanya seperti ini kita lihat saja nantinya begitu. Apakah KPK punya nyali besar atau tidak ya. Kok nggak ditahan, harapan para pengkhianat dan pembenci banteng, ya aku selesai diperiksa, hanya langsung ditahan. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Yang mau komen-komen negatif sama Hasto silakan, mereka adalah setia dan tabah. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Akhirnya apa yang terjadi ya? Hasto sekarang diperiksa oleh KPK ya, hanya diperiksa begitu. Ya maka dengan adanya seperti ini begitu kan, dengan adanya seperti ini Hasto ini ya santai-santai amat di situ, datang ke ke KPK, terus kemudian kabarnya begitu kan ya, kabarnya dikawal banyak orang dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang kemudian terjadi pada Hasto hari ini, kalau hanya pemeriksaan, kok baru sekarang pemeriksaannya? Ya jelas orang akan melihat, wah jangan-jangan ini dipolitisasi ya. Ngeri, bos, ini ngeri ya, karena pertarungan politik yang sesungguhnya ini sudah dimainkan caturnya. Artinya apa? Artinya kekuatan Jokowi jangan coba-cobalah untuk ya bagaimana mempreteli ya PDIP ini begitu kan ya, tidak bisa. Jokowi punya apa coba ya, walaupun mantan presiden itu kan didukung oleh Bu Megawati begitu. Maka saya rasa hari ini sosok Jokowi ini begitu kan ya, sosok Jokowi ini nampaknya begitu sudah mulai kalang kabut sana sini. Ngeri ini begitu. Makanya pemuja-pemuja Jokowi coba kita bayangkan hari ini ya, menunggu Hasto diborgol, menunggu Hasto pakai baju oranye dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya sekarang ini tidak ada begitu. Jadi saya kira kekuatan Hasto sudah saya kira sudah dibandingkan dengan Jokowi begitu kan, sudah di atas angin. Sudah di atas angin. Ya tidak bisa ngapa-ngapain lah begitu. Makanya ya Jokowi jangan coba-cobalah untuk memenjarakan orang. Kan tuduhan orang kan seperti itu pastinya. Jadi saya kira ini mungkin saatnya perlawanan antara Hasto dengan PDIP begitu terhadap Jokowi. Wah, semakin ngeri nih. Coba kita baca beritanya. Ya, ini beritanya sangat menarik begitu kan ya, sangat menarik sekali. Coba kita baca nih. Diperiksa KPK 3 jam, Hasto keluar tanpa kenakan rompi oranye tahanan. Dan sekarang kita lihat saja begitu. Kabarnya ya Hasto pasti pakai orange ya, pakai baju orange dan sebagainya. Hasto pasti akan dipenjara, maksudnya begitu. Tapi pada kenyataannya tidak ada. Ngeri nih, bos. Ngeri politik ini begitu kan ya, ngeri sekali ya. Ya, Jokowi gagal di situ ya. Coba kita baca nih beritanya. Sekretaris Jenderal Sekjen PDP Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan dalam kasus suap Harun Masiku. Meski status tersangka, Hasto tak langsung ditahan. Berdasarkan pantauan, Hasto memasuki ruangan ya pemeriksaan ya pada pukul 10 lebih dari 3 jam setelah masuk. Hasto dan kuasa hukum ya Magdir Ismail dan kuasa hukum lainnya yang mendampingi terlihat keluar.
Hasto terlihat tidak mengenakan rompi orange bertuliskan tahanan KPK. Ia tampak masih mengenakan kemeja berwarna putih, ya, dibaluti jas hitam yang digunakan saat tiba pagi tadinya. Usulan keluar gedung Hasto malah turut diteriaki sejumlah pengacaranya yang memang datang mengawal sejak pagi hari. Hasto tampak tersenyum melihat sambutan yang datang. Adapun setelahnya Hasto terlihat langsung menghampiri awak media dan memberikan keterangannya. Haha. Ngeri. Siapa yang kuat hari ini? Nah, itu kan yang mesti dipertanyakan. Makanya jangan coba-coba kemudian begitu kan ya, mempreteli ya, seolah-olah ada pesanan, seolah-olah dipolitisasi. Jadi kalau tidak bisa jadi tersangka begitu kan ya, kalau tidak bisa ditahan, ya jangan dijadikan tersangka. Ngeri. Sekarang kita buktikan aja begitu. Apakah Hasto ini akan ditahan atau tidak? Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.